وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Semoga Allah Subhanahu yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita setiap saat, menggolongkan kita menjadi orang yang yakin kepadanya. Yakin bahwa Allah itu ada, yakin bahwa Allah lah yang mencipta, mengurus, menguasai segalanya. Yakin bahwa kita ini disaksikan oleh Allah, didengarkan, diketahui segala-galanya. Karena keyakinan inilah yang akan mengantarkan hidup kita bahagia. Keyakinan inilah yang mengantarkan hidup kita mulia, dan keyakinanlah yang mengantarkan hidup kita selamat dunia akhirat. Orang yang yakin kepada Allah akan mudah sekali untuk patuh dan mudah untuk menjauhi larangan. Orang yang sholatnya barusan khusyuk biasanya yang yakin. Kalau kurang yakin akan kurang khusyuk. Seperti kita yakin dilihat orang, cenderung akan lebih menjaga diri. Tapi orang yang tidak merasa dilihat, biasanya akan menjadi bebas. Salah satu kunci yang membuat hidup ini tenang adalah yakin akan balasan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita harus yakin sekali, sekecil apapun perbuatan kita pasti akan ada balasannya. Jadi tidak ada yang luput, semuanya akan kembali kepada kita, apakah kebaikan atau keburukan. Jadi secara syariat tidak ada yang mencelakakan kita selain keburukan kita sendiri, dan tidak ada kebaikan yang datang kecuali dari Allah. Syariatnya adalah kebaikan yang kita lakukan kembali ke kita. Jadi kalau kita nolong orang, aslinya sih kita nolong diri kita sendiri. Kalau kita bersedekah, aslinya kita sedang menolak bencana yang akan menimpa kita. Kita sedang melipat gandakan rezeki kita sedang menggugurkan dosa. Jadi yang paling beruntung dari kebaikan yang kita lakukan sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Masih ingat pertanyaan ini, siapa yang harus berterima kasih? Yang ditolong, yang sedekah, atau yang disedekahi? Halo? Siapa yang harus berterima kasih? Yang bersedekah atau yang disedekahi? Dua-duanya, ya. Dua-duanya harus berterima kasih. Yang disedekahi berterima kasih sebagai syukur ke Allah. Allah sudah menolong kita lewat seseorang. Tapi yang bersedekah itu harus lebih bersyukur lagi. Karena dengan adanya sedekah kita ditolak bala, dilipat gandakan karunia, diampuni dosa. Padahal uang yang kita sedekahkan juga titipan Allah saja. Sudah dititipi rezekinya, juga diberi jalan kita menafkahkannya. Kan yang berat adalah dititipi tapi tidak diberi jalan. Ada jalan bersedekah tapi tertutup hati, tidak mau sedekah. Itu hanya akan memperberat hisab di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Makanya jangan iri melihat orang yang banyak rezekinya. Irilah melihat orang yang jujur menjemput rezekinya. Irilah melihat orang yang syukur ketika dapat rezekinya. Irilah kepada orang yang sabar ketika menjalani proses menjemput rezeki dengan benar. Masya Allah. Nah hadirin, salah satu yang harus kita yakini, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Surat Ar-Rahman ayat 60. Jadi kalau kita berbuat baik, ya sudah cukup saja dengan dalil ini. Tidak usah kita pikirkan orang lain akan tahu atau tidak, berterima kasih atau tidak, memuji atau tidak, menghargai atau tidak menghargai. Bahkan perbuatan kebaikan kita kalau tidak diterima kasihi, tidak dihargai, bahkan dicaci,
sama sekali itu tidak apa-apa. Bahkan itu menambah kesempatan kita berlatih ikhlas. Justru lebih bahaya kalau kita berbuat baik, orang langsung berbondong-bondong memuji. Kita berbuat baik sedikit, kita dikagumi, disebut-sebut, diberikan balas jasa. Ini mengkhawatirkan akan rusaknya niat kita ke depan. Mungkin saking enaknya kita dipuji, saking enaknya dikagumi, nanti jadi berubah niat. Kita berbuat baik itu memang demi pujian, demi ucapan terima kasih, demi penghargaan, demi kekaguman orang, yang kita jadi semangat berbuat baik, tapi karena memang ingin balasan dari manusia, bukan ingin diterimanya amal kita. Jauh lebih bahaya, maaf ini ya, kalau kita berbuat baik dan orang sangat bersegera membalas kebaikan kita. Kalau ini selalu terjadi setiap hari, kita nagih tuh. Karena dipuji orang tuh enak secara nafsu. Dikagumi orang itu lezat untuk nafsu. Dan ini akan edik, akan nagih terus. Ada orang yang berbuat baik karena menikmati pujian, menikmati kekaguman, menikmati balasan dari orang, tidak lagi prioritas bagaimana berbuat kebaikan, ingin diterima Allah. Hasilnya secara duniawi, itu kebaikan itu tidak akan nikmat. Tidak akan membuat tenang karena dia takut orang tidak menghargai. Dia takut orang tidak memuji. Takut orang tidak menerima. Akibatnya dalam kebaikan itu sendiri tidak ada bahagianya karena dia takut orang tidak mengetahuinya. Dan tidak akan istiqomah. Ketika pujian penghargaan itu tidak keluar untuk dia, berhenti dia berbuat baiknya. Tidak ada nikmatnya dalam beramal, tidak istiqomahnya dalam beramal, itu ciri khas kita merindukan imbalan, balasan, pujian dari makhluk. Tapi kalau kita mau ikhlas, nah, ada, tidak ada orang, sama saja. Karena Allah pasti ada. Orang lihat, orang tidak lihat juga sama saja. Karena Allah pasti menyaksikan. Orang berterima kasih ataupun tidak, itu tidak akan berpengaruh. Karena yakin Allah maha mensyukuri kebaikan hambanya. Dia akan tetap konsisten di dalam berbuat kebaikan. Bahkan tidak dihargai pun kebaikannya, itu bagi dia tentu saja tidak akan menghalangi dia berbuat kebaikan. Karena dia bulat yakin hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak mungkin Allah tidak mengetahui yang dilakukan, dan tidak mungkin Allah ingkar janji dari janji-janjinya bahwa setiap kebaikan itu pasti balasannya kebaikan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau berbuat baik, sudah itu saja pegangannya. Ya. 2 ayat tadi sudah sangat cukup bagi kita. Tidak dihargai ya tidak apa-apa. Nanti akan datang kau balasan dari Allah dalam bentuk dan waktu yang paling pas menurut Allah, yang tidak akan merusak mujahadah keikhlasan kita. Jadi para bapak-bapak ini kalau berbuat baik ke keluarga terus aja. Walaupun misal istri kurang menghargai, kurang berterima kasih, tidak apa-apa, terus saja berbuat baik. Walaupun anak kurang tahu balas budi, misalkan ya, tidak menghargai, terus saja berbuat baik, terus. Yang nampak, yang tersembunyi dalam doa-doa yang tidak diketahui siapapun, terus saja berbuat baik. Karena setiap kebaikan pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti disaksikan, dan pasti ada balasannya sebanding dengan tingkat keikhlasan kita. Silakan dirasa-rasakan bagaimana nikmatnya berbuat baik dan tidak berharap apapun dari makhluk. Pada waktunya Allah membalas, nanti akan datang. Entah kapan, seperti apa bentuknya, tetapi pasti janji Allah itu benar. Dan sebetulnya balasan yang terpenting daripada amal kita bukan dari makhluk, tetapi diterimanya oleh Allah amalan itu. Dan cirinya adalah hati kita dibuat lepas dari keinginan kepada makhluk. Itu sudah balasan yang luar biasa. Hati ini dibuat ikhlas aja.
itu sudah nikmat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lakuddin. Makanya sudahlah, karena balasan dari orang sehebat apapun tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak menerima amal kita. Maupun sedunia memuji kita, kalau Allah tidak menerima, ya tidak ada apa-apanya. Walaupun setiap orang berbondong-bondong memberikan sesuatu kepada kita, tapi Allah tidak ridho kepada kita, maka tidak ada apa-apanya. Walaupun dapat penghargaan yang luar biasa dari PBB dan sebagainya, itu juga tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya sama sekali dibanding keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mari kita nikmati, hadirin, kebaikan demi kebaikan itu bukan dari penilaian makhluk, tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dirasa-rasakan, makin terasa keikhlasannya, makin nikmat dalam hidup ini. Makin banyak berharap dari makhluk, makin tidak nyaman hidup ini. Makin gampang kecewa, jengkel, sedih, marah, bahkan dendam. Itu pasti semuanya itu hanya karena ketergantungan hati kita kepada makhluk. Padahal makhluk la haula wala quwwah illa billah al-aliyyil azim. Makhluk itu seluruhnya tidak ada daya di dalam menolak musibah, tidak ada kekuatan di dalam memberikan nikmat kecuali dengan izin Allah yang maha agung, yang maha baik, yang maha penyayang. Semoga Allah yang maha mendengar menggolongkan kita menjadi orang-orang yang ikhlas, menjadi orang-orang yang senantiasa benar di jalan yang Allah ridhoi, ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah yang akan menghasilkan istiqomah. Istiqomahlah yang mendatangkan karomah. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma rzuqnal istiqomah ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih sahabatku sekalian dimanapun berada. Insya Allah jam 10 hari ini di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M. Bagi yang memiliki waktu luang silahkan. Mohon maaf dan silakan dilanjutkan dengan Kiai Haji Hilman Rosyad di Darut Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.